Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Afriando. Saya Sial Nasari. Dan saya Elma Flasia. Kami akan menjelaskan analisis perancangan sistem self-service ticket movie theater. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pembeli dalam melakukan pembelian tiket bioskop. Sistem ini memiliki dua aktor, yaitu pembeli sebagai user dan admin yang manajemen data. Baiklah, saya akan menjelaskan diagram level 0 dari self-service movie ticket system, di mana sistem ini memiliki dua entitas. Yang pertama, pembeli dan admin. Pembeli dapat melakukan pemesanan, di mana pembeli akan menginputkan data pemesanan kepada sistem. Kemudian, sistem akan memproses data dan akan mengeluarkan data berupa informasi pemesanan kepada pembeli. Yang kedua yaitu admin. Admin akan melakukan login, menginputkan data film, data jadwal, dan data teater. Dari sistem akan memproses data yang diinputkan oleh admin, kemudian akan mengeluarkan data berupa autentifikasi dari login, informasi film, informasi jadwal, dan informasi teater. Ya, seperti yang kita bisa lihat pada layar, ini merupakan DFD level 1 yang merupakan lanjutan dari DFD level 0 pada diagram sebelumnya. DFD level 1 ini merupakan diagram yang lebih spesifik dari diagram sebelumnya. Di sini bisa kita lihat ada dua entitas, yaitu admin dengan pembeli. Di sini pembeli dapat melakukan pemesanan dengan cara memasukkan data pemesanan, kemudian data pemesanan akan diproses pada proses pemesanan, kemudian data pemesanan akan dimasukkan ke dalam tabel pemesanan. Kemudian proses akan mengeluarkan input berupa informasi pemesanan. Untuk admin dapat melakukan login dengan cara memasukkan username dan password. Kemudian akan diproses di proses login dan akan dicocokkan pada tabel admin. Kemudian proses login akan mengeluarkan output berupa autentikasi kepada admin. Kemudian untuk melakukan manajemen data admin dapat memasukkan data admin, kemudian akan diproses dan dimasukkan ke dalam tabel admin, dan proses akan mengeluarkan output berupa informasi admin kepada admin. Untuk manajemen data jadwal, admin akan memasukkan data jadwal dan kemudian akan diproses pada manajemen data jadwal dan dimasukkan ke tabel jadwal. Kemudian dari proses akan keluar output berupa informasi jadwal. Kemudian untuk manajemen data film, admin akan memasukkan data film, kemudian diproses pada manajemen data film, dan kemudian dimasukkan ke data film. Kemudian proses akan mengeluarkan output berupa informasi film. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari data flow diagram perancangan sistem ini. Data flow diagram level 1 ini memiliki proses 1.0 login, 2.0 manajemen data admin, 3.0 manajemen data jadwal, 4.0 manajemen data film, dan 5.0 pemesanan. Di mana di proses login ini terdapat simbol bintang yang mengartikan bahwa proses login ini tidak ada proses lanjutan. Begitu juga dengan pemesanan. Sedangkan pada proses manajemen data admin, proses manajemen data jadwal, proses manajemen data admin memiliki proses lanjutan lagi. Proses lanjutan dari proses manajemen data admin itu disebut dengan DFD level 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses lanjutan dari manajemen data admin. Manajemen itu terdapat fungsi di mana admin dapat menambah, mengedit, menghapus data. Di sini proses manajemen data admin terdapat panah menuju aksi tambah ini. Admin menambahkan data admin, lalu informasi admin akan kembali lagi ke admin. Itu juga dengan aksi edit. Admin melakukan edit kepada data admin, lalu informasi admin akan kembali lagi ke admin. Begitu juga dengan aksi hapus. Setelah dari manajemen data admin, kita akan melakukan lagi manajemen data jadwal. Sama seperti dengan manajemen data admin tadi, di mana manajemen data jadwal ini memiliki fungsi penambahan data, ngedit, dan
penghapusan data. Sama saja seperti tadi, alur dari manajemen data jadwal dan manajemen, dan yang terakhir manajemen data film, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengguna dapat menjalankan sistem self-service tiket movie theater. Dapat dilihat di sini adalah menu utama dari self-service tiket movie theater. Kita dapat memilih menu no playing, coming soon, top movies. Untuk yang pertama, pengguna dapat mengklik no playing pada sistem dan akan memunculkan tampilan seperti yang kita lihat saat ini. Di mana film ini diletakkan berdasarkan teaternya. Untuk yang pertama, Danau Hitam berada di teater 1 dengan jadwal kita dapat lihat ini ada pukul 8 sampai 10, 11 sampai 13, 14 sampai 16, 17 sampai 19 WIB. Dan untuk teater 2 ada film Frozen, untuk teater 3 ada film Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina, untuk teater 4 ada film Paddington. Dapat dilihat kita dari film ini terdapat jadwal dan harga-harga. Dalam sistem ini kita mempunyai film-film yang di dalamnya terdapat sinopsis yang bisa kita lihat. Untuk melihat sinopsis, kita dapat mengklik cover dari film yang kita inginkan seperti Danau Hitam, kita klik. Kemudian akan muncul sinopsis dan cast yang bermain di film ini. Oke, setelah kita baca dan kita klik OK, kemudian untuk melakukan pemesanan, kita dapat melakukan pemesanan dengan mengklik dari jadwal film. Misalnya kita memilih pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, dan sistem akan menampilkan tempat duduk, di mana di tempat duduk ini kita dapat memilih tempat duduk yang diinginkan. Kita coba memilih di sini posisi K1, kemudian kita klik OK, dan sistem akan menampilkan form pemesanan dengan judul film Danau Hitam, waktu 8 sampai 10, kursi di K1, teater 1 dengan harga 40.000. Kemudian kita klik OK, maka akan memunculkan form tiket yang nantinya akan kita print. Kita print, maka tiket akan keluar. Kemudian kita kembali ke menu utama, kita dapat melihat film-film yang akan segera tayang di menu coming soon. Di sini terdapat film-film yang akan segera tayang pada bioskop. Di dalam film ini terdapat juga sinopsis-sinopsis yang kita ingin lihat. Kemudian kita kembali ke menu utama, kita dapat melihat top movies, di mana top movies merupakan film-film terbaik dengan rating tertinggi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana admin menggunakan self-service tiket movie theater. Pertama-tama admin harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan username yaitu admin 3, kemudian password 123455. Kemudian kita klik masuk. Kemudian di sini akan muncul menu admin, yaitu ada manajemen data admin, manajemen data film, manajemen data jadwal, dan keluar. Untuk melakukan manajemen data admin, kita klik button manajemen data admin. Kemudian di sini akan muncul form untuk manajemen data admin. Seperti yang kita lihat, kita tidak dapat melakukan manajemen data admin jika tidak diklik tambah. Kemudian kita akan melakukan penambahan data admin dengan cara mengklik tambah. Oke, kemudian baru kita bisa melakukan penambahan data admin. Seperti kita akan masukkan. Kemudian kita simpan. Kemudian akan keluar data baru admin. Kemudian untuk melakukan ubah, kita klik data yang sudah ada. Kemudian kita klik ubah. Lalu kita dapat mengubah. Kemudian lalu kita klik simpan. Data yang berhasil diubah. Kemudian untuk klik hapus dengan cara yang sama, kita klik data yang ingin dihapus, kemudian kita klik button hapus. Datanya berhasil terhapus. Tadi sudah dijelaskan fungsi dari
menu dari admin, yaitu manajemen data admin. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dua fungsi lagi yang terdapat pada menu admin, yaitu manajemen data film. Kita akan mengklik manajemen data film. Inilah tampilan dari manajemen data film. Terdapat teks file inputan untuk ID film, kategori, judul film, sampul, dan sinopsis. Terdapat juga button home, simpan, tambah, edit, dan hapus. Home ini berfungsi untuk kembali lagi ke menu utama dari menu admin. Simpan, button simpan belum aktif jika kita belum memilih salah satu dari fungsi ini, tambah atau edit. Pertama kita akan melakukan fungsi tambah. Terdapat notifikasi, silakan lakukan penambahan data, klik OK. Lalu kita akan melakukan penambahan film. Tuliskan F09, kategori yang sedang tayang, kita masukkan no playing. Teater kita pilih yang teater 1. Judul film kita masukkan ya Danang Hitam. Sampul kita akan memilih gambar yang akan menjadi sampul, dari film tersebut. Jika sudah ketemu sampul atau foto yang akan dimasukkan, kita klik open, maka gambar yang kita masukkan tadi akan tampil di sudut kanan bawah form. Setelah itu kita masukkan sinopsis dari film Danang Hitam. Kita masukkan A, B, C, D sebagai contoh. Lalu setelah semua file diisi, kita akan klik simpan. Data berhasil ditambahkan ke dalam database. Inilah data yang kita inputkan tadi. Setelah kita inputkan, kita akan melakukan fungsi hapus. Untuk menghapus, kita harus mengklik salah satu data yang ada pada tabel. Misalkan kita klik ringtone, hapus. Data berhasil dihapus. Kita lihat pada tabel, film Paddington tadi terhapus. Sudah, itulah tadi fungsi dari manajemen data film. Selanjutnya kita akan menuju fungsi admin, menu admin selanjutnya, yaitu manajemen data jadwal. Di sini terdapat form atau file ID jadwal, hari, jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, jam ke-4. Tidak dapat diklik karena kita tidak tahu ingin melakukan aksi apa. Untuk melakukan aksi penambahan, kita klik button tambah terlebih dahulu. Tambah. Silakan lakukan penambahan data. ID jadwal JDL 01, hari Kamis, jam 8.00 sampai 10. Setelah semua file diisi, kita akan melakukan aksi simpan. Klik tombol simpan. Terdapat notifikasi data telah simpan, klik OK. Maka data yang kita inputkan tadi akan masuk ke dalam tabel. Untuk melakukan, tadi udah melakukan penambahan, selanjutnya kita akan melakukan menu hapus. Ini data yang tidak perlu kita hapus. Ini hapus. Data berhasil dihapus. Maka data yang dipilih tadi dan melakukan aksi hapus akan hilang dari database dan pada tabel. Selanjutnya menu edit. Kita akan melakukan menu edit. Klik button edit. Ini terdapat file yang bisa kita klik. Kita ganti hari jadi hari Jumat. Simpan. Data berhasil diubah. Hari diubah. Oke, itulah tadi fungsi dari manajemen data jadwal. Tadi udah dijelaskan menu admin dari manajemen data admin, manajemen data film, manajemen data jadwal. Dua fungsi ini, yaitu ini untuk keluar dari menu admin tapi masih tetap berada dalam sistem, dan fungsi yang ini
memang betul-betul keluar dari sistem. Sekarang kita keluar. Nah, dia akan menuju ke halaman utama dari sistem informasi self-service tiket movie theater ini. Demikianlah penjelasan analisa perancangan sistem self-service tiket movie theater. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.